Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Di video kali ini kita akan ulas Mitsubishi Xpander. Dan unit yang ada di samping saya sekarang memang bukan yang varian terbarunya, bukan yang varian 2021 yang facelift, tapi ini adalah varian Exit yang batch sebelum facelift ya. Nah, memang ada beberapa perubahan, terutama di bagian grillnya ini berubah, seperti ini tampilannya. Dan selebihnya tuh nggak ada perubahan sama sekali. Mulai dari layout lampu yang di bagian atas sebagai lampu kecil, lampu di bagian bawah sebagai lampu utama, dan lampu sen di sini. Terus fog lampnya di bagian bawah. Xpander itu masuk ke kelasnya low MPV yang diisi oleh Honda Mobilio, Avanza, R3, dan juga Wuling Convero. Nah, mobil ini punya beberapa kelebihan dibandingkan mobil-mobil tersebut. Mulai dari segi tampilan yang sangat luar biasa sporty, karena dia menerapkan desain Mitsubishi terbaru yaitu Dynamic Shield. Kalian bisa lihat di bagian sini. Jadi mobil Mitsubishi sekarang tuh semua line up-nya menggunakan tampilan yang sama, Dynamic Shield. Ini membuat nuansa itu benar-benar kelihatan elegan serta sporty. Mulai dari segi kepraktisan, dia sangat praktis karena punya kabin yang sangat luas serta memiliki ground clearance yang salah satu yang tertinggi di kelasnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Sekarang kita ulas bagian samping. Nah, di bagian samping Xpander itu punya tampilan yang benar-benar kotak dan juga gagah ya. Mulai dari bagian fender depan, bumper serta kap mesinnya. Velgnya ini berukuran 16 inci dengan desain yang two tone. Kalau yang varian facelift dia desainnya berubah seperti ini. Dan untuk bannya dia menggunakan Dunlop NASF dengan profil bannya ini 205 55R16. Suspensi depan menggunakan MacPherson, belakang menggunakan torsion beam. Ini untuk desain spionnya dia menyatu dengan pintu, jadi kelihatan lebih mahal tampilannya. Nah, untuk bagian pintunya ini kelihatan besar banget, jadi kelihatan lebih gagah. Termasuk juga untuk ground clearance-nya ini cukup tinggi, dia 205 mm. Jadi salah satu low MPV yang punya ground clearance tertinggi untuk di kelasnya. Di bagian belakang sini, kalau untuk yang tipe sport dan juga ultimate dilengkapi dengan accent chrome yang memanjang dari depan sampai ke bagian belakang. Tapi untuk yang varian Exit serta GLX itu belum dilengkapi dengan accent chrome. Sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang di belakang sini dia punya desain layout lampu yang memiliki LED bar di bagian sini, tapi untuk lampu rem, lampu mundur serta lampu sennya masih menggunakan bohlam. Dia belum dilengkapi dengan kamera mundur untuk yang tipe Exit, tapi untuk yang tipe Sport dan juga Ultimate yang versi baru itu sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan di bagian sini sayangnya memang kalau untuk yang versi sebelum facelift belum dilengkapi dengan sensor parkir di bagian belakang. Yang facelift itu sudah ada rear defogger dan tetap sama dia ada rear wiper serta antenanya ini model Starpole ya. Layoutnya dia punya desain yang mirip dengan bagian depan, ada huruf X di bagian sini, ciri khas Dynamic Shield Mitsubishi. Oke, sekarang di kabin depan. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah Xpander itu mobil MPV tapi punya pengaturan setir yang sangat lengkap, mulai dari tilt serta teleskopik. Yang ada pengaturan setir lengkap seperti ini cuman Honda Mobilio. Serta untuk pengaturan kursinya bisa diatur head adjusternya, maju mundur, serta recliningnya ini memang masih secara manual, tapi sangat bisa membuat posisi mengemudi yang sangat ergonomis untuk sebuah mobil MPV. Kita lihat dari layout dashboardnya. Dashboardnya ini punya desain yang panjang serta kaca yang sangat lebar, jadi membuat visibilitas itu sangat bagus sekali untuk pengemudinya. Untuk konsol tengah ini agak sedikit mengambang ya, agak sedikit high console tapi nggak terlalu high. Tapi ini membuat desain yang benar-benar sporty. Mulai dari penempatan rem tangan yang modelnya seperti ini, sangat racing sekali. Terus untuk gear shiftnya ini sangat sporty. Terus untuk layout AC-nya memang masih knob putar, tapi sudah lengkap pengaturannya, mulai dari semburan kaki lengkap, pengaturan blowernya, pengaturan suhu, serta ada sirkulasi udara dari depan. Ada USB port, ada soket 12 volt, laci penyimpanan kecil di bagian sini, 2 buah cup holder, tapi memang belum dilengkapi dengan armrest. Tapi ada laci penyimpanan di bagian sini yang cukup dalam penyimpanannya.
Nah, untuk setirnya, kalau untuk yang varian Exit ini memang belum dilengkapi dengan kulit, tapi ini sudah ada untuk audio steering switch, tapi belum dilengkapi dengan cruise control. Cruise control itu hanya ada di varian Sport dan juga Ultimate. Pengaturan kaca spion, dia sudah retractable mirror, jadi bisa terlipat secara otomatis dari dalam, dan pengaturannya juga secara elektrik. Untuk MID-nya dia masih menggunakan kalkulator, ya tampilan seperti biasa, hitam putih, tapi untuk RPM dan speedometernya analog, tampilannya bagus. Oke, untuk lampu dia masih manual, termasuk juga untuk wiper masih manual, wajar untuk di kelasnya. Dan untuk head unit sistem multimedianya, kalau yang tipe Exit ini masih belum menggunakan layar sentuh, tapi ada penambahan varian, yaitu varian Black Edition. Dia sudah dilengkapi dengan head unit dan juga kamera mundur di bagian belakang. Untuk Sport dan Ultimate yang varian facelift sudah menggunakan layar sentuh semua, touchscreen. Tapi untuk segi material memang semuanya itu didominasi dengan hard plastik, tapi kelihatan solid dan juga mahal tampilannya walaupun masih dengan hard plastik semua. Wajar untuk kelasnya. Untuk sistem keamanan, dia kalau yang Exit itu belum dilengkapi dengan stability control dan traction control, tapi untuk yang tipe Sport dan juga Ultimate sudah dilengkapi dengan stability control dan traction control. Airbag dia ada 2 buah di bagian depan, dan untuk practicality sangat praktis sekali. Kalian bisa lihat di bagian sini dia ada chip penyimpanan terbuka, ada glove box yang benar-benar besar sekali, dan di sisi kanan kiri pintu ada 3 buah cup holder. Kita lanjut ke belakang. Sekarang saya sudah duduk di baris kedua. Baris kedua ini kalian bisa lihat dia sangat lega sekali untuk legroom dan juga headroom. Ini sangat memadai sekali. Untuk tinggi saya yang 170 cm, ini masih bisa di reclining lagi. Jadi seperti ini posisi paling recline-nya, sangat nyaman sekali untuk duduk. Dan di bagian tengah sini kalian bisa tarik untuk jadikan armrest. Sangat proper dan juga nyaman, walaupun ini materialnya masih plastik. Kalau duduk di baris kedua di bagian tengah, ini cukup nyaman karena dia armrestnya ini bukan dilengkapi dengan armrest yang punya cup holder, tapi jadi materialnya benar-benar empuk. Kalau untuk warna jok sebenarnya, kalau ini kan di kulit ini, warna joknya itu untuk varian Exit sampai ke Ultimate itu warna itu beige, jadi memang agak sedikit mudah kotor. Tapi untuk varian Sport dia dilengkapi dengan warna hitam. Nah, kalau yang varian spesialnya Black Edition, joknya warna hitam, jadi tampilannya lebih sporty. Tapi sayangnya di bagian belakang ini belum dilengkapi dengan soket 12 volt untuk baris kedua. Dan untuk layout AC-nya ini double blower, knobnya ini model putar di bagian sini. Tapi sayangnya di sini tengah ini belum ada headrest untuk penumpang baris kedua. Sekarang coba kita ke baris ketiga. Ini aksennya ini one touch tumble, jadi tinggal diklik atau luas dia bisa kebuka. Tuh. Oke, sekarang di baris ketiga. Baris ketiga ini dia punya 2 headrest, terus juga ada soket 12 volt, dan kepraktisannya ada 2 buah cup holder. Dan duduknya juga cukup nyaman, bisa di reclining lagi kursinya, headroom aman, legroom ya space baris ketiga. Kita langsung aja berkendara, kita rasain bantingan suspensi serta rasa berkendara mobil ini. Kita keliling-keliling di area dealer Mitsubishi ini aja. Let's go. Oke, sekarang kita mau coba rasa berkendara. Ya memang nggak di jalanan biasa, kita coba di area dealer aja, keliling-keliling. Kita rasain bantingan suspensi serta kehalusan transmisi 4 percepatannya. Kita mulai, kita atur dulu posisi mengemudi. Ini bisa teleskopik diatur, dan juga maju mundurnya saya atur dulu posisi saya. Oke, udah pas. Seat belt, dan let's go. Ini sporty banget sih untuk rem tangannya. Oke. Hal yang pertama saya rasain adalah setirnya. Ini setirnya benar-benar enteng, jadi pas banget untuk pemakaian harian. Untuk visibilitas ini sangat besar sekali, pandangan jauh ke depan, serta untuk radius putarnya kita coba. Radius putarnya ini cukup bagus,
Sekarang kita coba sedikit gas. Oke, untuk pengereman juga bagus. Walaupun remnya dilengkapi dengan rem drum di bagian belakang. Dan bantingan suspensinya empuk sih. Empuk sekali bantingan suspensinya, mulai dari peredaman kabin, peredaman suspensinya sangat teredam ke dalam kabin ini. Nah, kita coba untuk gigi mundur. Biasanya kan kalau mobil matic itu rentan sekali untuk gigi mundur itu terasa jeduk ya. Ini kita coba gigi mundur. Oke, gigi mundur, gak ada rasa jeduk atau apapun sama sekali. Kita coba. Sangat smooth perpindahan giginya. Oke. Tadi lagi. Torsinya juga cukup kerasa, 145 Nm-an. Sekitar itu torsinya. Belakang. Oke. Ini untuk bantingan suspensi terbaik sih untuk di kelasnya. Oke. Tenaganya juga cukup baik di sini. Oke. Setirnya ini sih benar-benar enteng dan juga sangat mudah untuk digunakan dalam sehari-hari. Oke. Transmisinya sangat halus, 4 percepatan walaupun bukan CVT. Untuk efisiensi sangat baik sekali. Oke. Kita parkir lagi. Jadi kesimpulannya, rasa berkendaranya ini sangat memadai untuk kelasnya, bahkan sangat terasa kelas di atasnya, bukan di low MPV seperti medium MPV. Bantingan suspensinya sangat empuk, sangat nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Ini sangat bagus sih. Ketika kalian masukin ke gigi P, dia akan otomatis unlock. Kunci akan terbuka ketika kalian masuk ke gigi D dan berjalan di kisaran 20 km per jam, dia akan secara otomatis mengunci, dan itu adalah fitur safety yang sangat berguna di Indonesia. Sekarang kita buat kesimpulannya kita ke depan. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander sebagai mobil low MPV punya bantingan suspensi yang lembut sekali untuk di kelasnya, nyaman, kedap, serta tampilan sporty, practicality, kelegaan kabin, semuanya bisa terpadu secara harmonis di satu mobil ini. Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, silahkan klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat yang ingin tahu tentang Mitsubishi Xpander lebih detail dan tahu harganya juga mengenai potongan pajak PPNBM, silakan kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mitsubishi Lautan Berlian Tanjung Api-Api Palembang telah mengizinkan saya untuk membuat video review Mitsubishi Xpander pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.